101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 1 siang di Radio Kota Batik bersama Vita di Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM kejar peningkatan jumlah pengguna LPG 3 kg untuk mendaftarkan diri pada aplikasi Pertamina. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, hal ini dilakukan dengan menerbitkan keputusan Dirjen Migas nomor 229.K/M6.01/DJM/2024 tentang pedoman verifikasi volume ulang LPG tabung 3 kg mulai 1 Juni 2024. Selain itu, Dadan mengatakan pada hari Senin pagi tadi, Direktorat Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina telah melakukan sosialisasi secara daring kepada penyalur dan subpenyalur di seluruh Indonesia. Demikian info hari ini bersama Vita. Nantikan info hari ini selanjutnya di jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara. Tokoh besar Amerika Serikat Benjamin Franklin pernah mengatakan, apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda berbuat lebih baik terhadap diri sendiri. Insan edukasi. Apakah Anda pernah menyesal karena telah berbuat baik kepada orang lain? Satu contoh, mungkin Anda pernah menyesal karena telah memberikan uang kepada pengemis, yang ternyata pengemis itu hanya bersandiwara belaka. Atau bahkan mungkin menyesal karena membantu orang lain mendapatkan pekerjaan, dan ternyata setelah orang tersebut sukses malah menyakiti Anda. Sesungguhnya, janganlah pernah menyesal karena telah berbuat baik. Yakinlah, Tuhan akan selalu mencatat dan memperhitungkan setiap kebajikan yang Anda lakukan. Orang yang ikhlas berbuat kebajikan, dia tidak akan peduli dengan balas budi dan imbal jasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang Anda kehendaki, niscaya Anda akan menjadi pemimpinnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. FM 91,2 Radio Kota Batik. Saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif hadir lagi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Edisi Selasa 7 Mei 2024. Ada saya Ribut Ahwandi yang siap mengawal perjalanan talk show untuk layanan publik di kesempatan ini. Dan nanti saya akan menjadi teman Anda selama kurang lebih 5 jam ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan jangan lupa untuk mulai pukul 1 siang ini
Saya nanti akan ditemani oleh kawan kita dari Dinas Permukiman dan Dinperkim Kota Pekalongan ya, yang akan kita bahas mengenai penanganan kawasan kumuh di Kota Pekalongan. Nah, seperti apa progresnya dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani masalah kawasan kumuh di Kota Pekalongan ini, kita akan bahas bersama narasumber kita. Dan nanti ya, Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420009. Anda mengantarkan kita ke menit yang ke-10, tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik. Dan seperti yang sudah saya janjikan dari tadi ya, di awal perjumpaan kita nanti akan ngobrol seru-seruan nih bersama Pak Adrianto ya, Kepala Dinperkim Kota Pekalongan. Nah, nanti kita akan bahas tuntas mengenai upaya apa saja sih yang sedang ataupun mungkin telah atau juga yang akan ya, artinya masih direncanakan untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di Kota Pekalongan. Dan baik, kita sapa saja langsung narasumber kita siang hari ini. Ada Pak Adrianto yang sudah hadir di studio. Selamat siang Pak Adrianto. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pas Ribut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak ya, kabar ya? Alhamdulillah. Wah, Cuman sedikit agak batuk-batuk ini. Karena cuacanya kadang hujan, kadang panas. Betul, begitu. memang cuacanya ini agak kurang bersahabat ini Pak, karena ada desas-desus mengenai heat wave di luar negeri sana. Kalau kita sih nggak kena heat wave. Ya, alhamdulillah kita tinggal di negara yang masih aman, masih damai seperti itu. Ya, semoga aja ini termasuk cuacanya. Betul. Nah, ngomongin heat wave terus kemudian perubahan cuaca yang luar biasa, ini juga ada kaitannya dengan masalah ini, apa yang kita rasakan bersama nih Pak. Rob dan lain sebagainya, banjir dan sebagainya. Ini bagiannya Bapak deh kayaknya. Pak, capek nggak sih ngatasi yang kayak gitu-gitu tuh? Ya, sebelum kita ngobrol lebih serius gitu. Ya, sebetulnya capek sih Pak, Mas Ribut. Cuman kalau yang kaitannya dengan Rob ini ya sebenarnya kerjasama juga dengan Dinas PUPR. Karena kalau dinas kami ini kan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Skupnya hanya yang mengurusi di kawasan-kawasan permukiman. Atau perumahan ya? permukiman. Gitu. Jadi lebih spesifik atau lebih khusus di kawasan perkampungan itu. Perkampungan ya. Kalau PUPR kan mungkin infrastruktur kota seperti itu. Ya. Jadi wilayahnya lebih luas PUPR daripada Perkim gitu ya. Karena di kawasan-kawasan permukiman atau perkampungan seperti itu. Lebih spesifik gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ngomongin soal perkampungan dan kawasan-kawasan perkampungan di Kota Pekalongan ini kan boleh dibilang cukup variatif nih Pak. Ya, betul ya, Bapak. Kan? Ada kampung yang katakanlah hari ini sudah padat penuh. Iya. Kayak kampung saya tuh padat penuh tuh. Betul. Ya. Landung Sari itu hampir bisa dikatakan sudah nggak ada udaranya Pak. Untuk bernapas saja sudah sesak. Nah, ini kalau kita bicara tentang kawasan kumuh di Kota Pekalongan, sebenarnya berapa sih Pak luasan secara totalnya kalau boleh diceritakan gitu? Begini Mas Ribut ya, mungkin sebelum kita bicara masalah kawasan kumuh, ini supaya para pendengar ini bisa memiliki pemahaman yang sama gitu loh. Saya akan sedikit sampaikan terkait dengan apa sih permukiman kumuh itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah permukiman kumuh itu adalah suatu permukiman yang tidak layak untuk dihuni. Ya karena disebabkan ada ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, serta yang lebih menyolok itu adalah terkait dengan kualitas bangunan, serta juga sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Jadi sarana prasarana itu ya ada jalan lingkungan, ada drainase, ada sistem air bersih, ada limbah, ada persampahan, kemudian juga proteksi kebakaran begitu. Kemudian kalau terkait dengan luasan kawasan kumuh, jadi pada tahun 2020 yang lalu kita juga bersama-sama dengan masyarakat. Waktu itu kita masih dibantu oleh program Kotaku. Atau program Kota Tanpa Kumuh. Kami coba menyisir ke seluruh wilayah yang ada di Kota Pekalongan. Jadi pada tahun 2020 itu ada luas kawasan kumuh di Kota Pekalongan
sebanyak 498,77 hektar. Ini tersebar di 27 kelurahan. Nah, kemudian sepanjang perjalanan dari tahun 2021 sampai dengan akhir 2023, ini kawasan kumuh kita ini sudah berkurang sebesar 271,22 hektar. Sehingga sampai dengan awal tahun 2024 ini, sisa kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan tinggal 227,55 hektar. Jadi memang kawasan kumuh ini harus kita tuntaskan karena kawasan kumuh itu adalah merupakan tempat tumbuhnya berkembangnya berbagai macam penyakit, sehingga juga tidak layak untuk dihuni serta lingkungannya tidak sehat seperti itu. Itu Mas Ribut begitu. Nah ini menarik ya. Ternyata kawasan kumuh itu lebih tepatnya ada beberapa kriteria ya untuk bisa dikatakan sebuah kawasan itu menjadi kumuh. Di antaranya adalah jalan lingkungan nggak ada atau mungkin sulit, terus sistem drainasenya tidak tersedia, sistem air bersihnya juga nggak ada, termasuk pengelolaan sampah juga tidak ada. Nah, kalau boleh dibilang kawasan mana Pak di antara 4 kecamatan ini, mana yang paling banyak kawasan kumuhnya Pak, yang luasannya paling besar? Jadi sepanjang perjalanan waktu ini memang kawasan kumuh kita masih banyak ini, masih tersebar di beberapa kelurahan. Kalau berdasarkan data yang ada ini dari 27 kelurahan ini sudah ada beberapa yang sudah tidak kumuh, yang menurut ini ya, tapi tidak kumuh di sini ini bukan berarti sudah tidak ada jalan yang rusak, tidak ada saluran yang bumpet atau tidak ada sampah yang berserakan. Karena kalau kita berbicara kriteria kumuh ini kita berbicaranya ada indikatornya, ada standarisasi nasional. Itu tercantum di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Jadi itu ada scoringnya. Jadi itu ada 7 aspek, itu ada scoringnya. Jadi 7 aspek itu adalah terkait dengan bangunan atau dari rumah. Satu, kemudian yang kedua itu adalah jalan lingkungan. Itu 2. Kemudian yang ketiga ini adalah saluran lingkungan. Yang ketiga, kemudian yang keempat ini adalah sanitasi atau air limbah. Kemudian yang kelima ini adalah pengelolaan sampah ya. Kemudian yang kelima ya. Keenam itu adalah penyediaan air minum. Dan yang ketujuh itu adalah proteksi kebakaran. Jadi masing-masing itu ada scoringnya, itu dikuantifikasikan. Kalau skornya itu di bawah 16 itu sudah tidak kumuh. Jadi walaupun tidak kumuh itu belum tentu semuanya baik, masih ada juga. Tapi kalau sekarang scoring tidak kumuh. Nah ini yang sudah tidak kumuh ini ada beberapa seperti Medono, kemudian Kuripan Yosorejo, kemudian Noyontaan Sari, serta di itu sekitar lingkungan itu. Yang lainnya masih kategori kumuh. Nah kemudian yang paling banyak itu, yang paling luasannya paling besar ini menurut catatan kami yang sisa kumuhnya itu berada malah sudah tidak di utara, tapi sekarang masih ada di Pasir Kraton Kramat atau PKK di sini. Karena kalau kita lihat ini bahwa di PKK di sini ini kan kondisinya masih banjir dan juga masih rob begitu ya. Kalau awalnya itu memang kebanyakan di utara, tapi Penggerak Utara kan sekarang sudah cukup bagus ini. Sungai Kupang sama Banger ini sudah mulai tertangani, mulai berkurang. Jadi pindahnya di situ ya. Ya kebanyakan karena itu mudah-mudahan Pak, ke depan ini pemerintah kota berhasil kolaborasi dengan BPWS lagi atau dengan Dinas Pusdata Provinsi supaya Bumi-Meduri bisa tertangani. Jadi kalau itu tertangani, nanti harapan kami itu juga kami akan masuk untuk penanganan kawasan kumuhnya seperti di PKK dan juga di Tirto itu masih banyak juga itu. Tirto juga masih banyak. Gitu. Nah, Nah, ini kan artinya
kalau PKK ini kan sebenarnya dulunya tidak seperti yang sekarang Pak ya. Iya. Tidak begitu kumuh kan awalnya. Iya. Nah ini kenapa Pak? Ya tadi sudah disebut sih bahwa ini karena efek rob itu tadi. banjir rob. Terus selain PKK, ya mana aja Pak wilayah yang masih cukup rawan kumuh ini Pak? Ya sebenarnya masih ada beberapa sih ya, karena masih hampir berada di semua kelurahan ya. Di sini memang masih ada Podosugi ada, kemudian Tirto, Pringrejo, Bendan Kergon, nah Pasir Kraton Kramat ini juga ini masih banyak ini. Sapuro Kebulen, Jenggot, Sokon Duet, Buaran Kradenan, Banyurip, Klego, Tirto, Gamer, Kauman, Kalibaros, Setono, Bandengan, Degayu, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Panjang Baru dan Padukuhan. Wih masih nyebar. Ya masih nyebar. Iya, Cuman ini kadar kekumannya berbeda-beda. Kadar berbeda-beda. Itu yang mungkin. Dan ini masih besar juga yang di utara itu adalah Degayu. Ini nanti akan menjadi program kami yang di tahun 2025. Ya karena itu juga jadi gini, kalau di Degayu ini memang sudah masuk dalam prioritas kami ini karena kumuhnya juga masih banyak, namun yang menjadi sebab utama kumuh yaitu banjir rob sudah tertangani. Banjir robnya sudah tertangani. Ya, jadi Degayu itu sekarang sudah luar biasa Pak, sudah nggak rob lagi karena itu penanganan kemarin yang dari programnya dari BPWS. Oke. Ya seperti nanti yang jadi prioritas yang di RW 7 sama RW 8 di daerah Celumprit sana, sudah kering sana itu. Ini kayaknya saya harus datang ke sana nih. Oke. Lama saya nggak jalan-jalan ke sana Pak. Atau kalau perlu jalan bareng-bareng Pak ke sana Pak boleh. dengan Pak Ribut ya. Boleh karena beberapa waktu lalu kan teman-teman di Degayu itu kan sering komunikasi Pak. Mereka itu kan kadang-kadang minta, ayo dong kapan-kapan main ke sini biar anak mudanya sih. Ayo kita ngobrol sharing apa gitu. Oke, nanti kalau ada waktu kita ke sana deh gitu. Oke, siap Pak. Siap Mas Ribut nanti Degayu kita prioritas tahun 2005. Kalau 2025 ya. Kalau yang 24 ini apa Pak? Yang tergres program apa nih yang sedang disiapkan? Ya sebenarnya untuk penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan itu menyebar ya di semua kelurahan. Namun ada satu yang sekarang ini menjadi prioritas utama. Apa tuh? Yaitu yang berada di Kampung Bukisan. Yang di Kelurahan Panjang Wetan. Bahkan ini dari pemerintah kota ini dibantu oleh pemerintah pusat ya. Lewat dana alokasi khusus atau DAK, tematik PPKT, pengentasan kawasan kumuh terpadu. Itu di Kampung Bukisan. Mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini Kampung Bukisan bisa menjadi kampung yang baik. Nah, ini Kampung Bukisan ada yang menarik ini Pak Mas Ribut ya. Gimana ya kita sambil cerita ya. Cerita aja Pak. Jadi di Kampung Bukisan ini ya ada semacam ini ya. Kalau kami menamai program itu namanya Kota Menawan. Kota Menawan. Nah, sebenarnya kalau Kota Menawan ini kalau kita melihat dari kamus ya, Kota Menawan ini terdiri dari dua kata, dari kota sama menawan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kota ini diartikan sebagai kawasan permukiman yang terdiri atas rumah-rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal bagi semua lapisan masyarakat. Sedangkan menawan itu kalau menurut arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah menarik hati atau memikat. Jadi Kota Menawan ini Kampung Bukisan yang tadinya setiap hari banjir rob, kumuh, ke depan itu insya Allah bisa menjadi suatu kawasan permukiman yang menarik hati atau memikat untuk ditempati. Tentunya tidak hanya sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat mencari nafkah, tempat pembinaan keluarga, serta juga penyiapan generasi mendatang. Seperti itu baik. Tapi sebenarnya kita bicara Kota Menawan itu adalah sebagai sebagai tagline aja, kan itu adalah akronim. Akronim apa, akronim dari konsolidasi tanah untuk menata kawasan. Nah, karena dalam menata Kampung Bukisan ini kita menggunakan konsep konsolidasi tanah. Itu gimana konsepnya? Konsolidasi tanah itu saya penasaran tuh. Jadi kalau konsolidasi tanah ini kita kalau menurut jadi konsolidasi tanah ini adalah kita harus kerjasama dengan ATR BPN. Karena kalau konsolidasi ini kalau didefinisikan ini berdasarkan peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ini yang nomor 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah ini diartikan sebagai kebijakan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat. Ada beberapa kata kunci. Ya. Penataan kembali, Penataan kembali. yaitu yang kaitannya dengan penguasaan, penggunaan dan pemilikan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk penyediaan lahan. Oke. Yang ketiga penyediaan itu lahan. peran aktif dari masyarakat. Nah, peran aktif alhamdulillah dari masyarakat. ini ternyata Kampung Bukisan ini saya katakan baik itu dalam artian gini. Masyarakat Kampung Bukisan ini kan sudah lama hidup dalam kondisi kumuh. Iya. 7 tahun lebih. Mereka itu bisa dikatakan masyarakat ini tidak pernah nyapu. Karena setiap hari harus ngepel itu loh. Karena rob itu selalu datang itu loh. Bagaimana mau nyapu setiap hari ya. Nah, kemudian kawasannya kumuh. Nah, mereka itu mengusulkan program kepada pemerintah, tapi masyarakatnya pun juga punya kontribusi. Jadi konsolidasi tanah ini, pengadaan tanahnya itu tidak melalui pengadaan tanah, tapi adalah adanya suatu peran aktif dari masyarakat yang merelakan atau menyumbang sebagian tanah yang mereka miliki untuk infrastruktur, untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum. Nah, ini yang luar biasa. Jadi konsolidasi tanah itu tata kembali, serta beberapa rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai itu nanti juga ada sedikit perubahan letaknya. Bergeser-geser itu tuh. Itu mungkin karena ada pengusahaan tanah, karena penataan kembali. Ulang ya. Nah, jadi benar konsolidasi tanah untuk menata kawasan. Nah, dengan adanya kolaborasi kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah melalui konsolidasi tanah ini, sehingga konsep Kota Menawan, yang intinya konsolidasi tanah untuk menata kawasan, ini harapannya kami itu bisa mewujudkan Kampung Bukisan itu benar-benar jadi kota Menawan dalam artian sebenarnya. Tadi kawasan pemukiman yang menarik atau memikat untuk ditempati seperti itu. Nah, gitu Mas Rifut. Gitu. Berarti ini masyarakat yang rame-rame menyumbangkan tanah sebagian tidak mereka, semuanya untuk kepentingan umum. Ini jarang terjadi loh, Pak. Ya, ini ada masyarakat yang menyumbang ke negara, katakanlah seperti itu kan, untuk kepentingan bersama. Jarang terjadi loh. Ya, kok bisa? Ya, jadi intinya ini gini Pak, ini Mas Ribut, ini adalah intinya upaya bersama untuk menata kampung. Jadi masyarakat memang menyediakan atau menyumbangkan sebagian tanahnya, kemudian pemerintah tanggung jawab untuk membangun infrastrukturnya. Nah, sehingga itu bisa terbangun kawasan yang nyaman untuk dihuni. Nah, karena di sana itu awalnya ini kan selalu terjadi banjirop. Nah, sekarang dengan posisi sudah tertanggul, ini air sungai ini sekarang sudah tidak bisa masuk ke kawasan permukiman. Namun pada saat hujan lebat, air itu juga agak sulit untuk keluar. Di sana sudah ada pompa, cuma sistem drainasenya itu belum terbangun. Nah, untuk membangun sistem drainase ini kan membutuhkan lahan seperti itu. Nah, inilah adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat seperti itu. Itu gimana ceritanya Pak? Awalnya kok mereka bisa mau gitu? Ya awalnya ngerayunya gimana gitu? Ya itu awalnya kan ada itu sebenarnya program pilot project dari Kementerian ATR BPN itu. Itu berapa lama proses untuk bisa sampai sebenarnya program konsolidasi tanah ini dimulai sejak tahun 2022. Sudah lama. Jadi 2022 ini adalah perencanaan. Kemudian 2023 ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanahnya, dan 2024 ini nanti adalah implementasi hasil konsolidasi tanah. Nah, jadi ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan. Karena gini, anggaran termasuk kenapa Kampung Bukisan ini mendapatkan program DAK tematik, ini salah satu diantaranya adalah pemerintah pusat juga tertarik begitu loh. Karena kalau dia tidak ada kontribusi, tidak ada kerjasama, mungkin pemerintah pusat itu nggak tertarik gitu loh. Dan ya jadi tertarik dia membiayai Kampung Bukisan karena ada juga karena adanya kolaborasi antara pemerintah. Jadi untuk menata itu pemerintah itu tidak turun sendiri, tapi ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ini sebenarnya sangat cocok dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ini dapat berjalan dengan baik apabila ada kolaborasi antara pemerintah, dalam ini adalah pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan masyarakat. Dan ini sudah bisa diwujudkan oleh masyarakat Kampung Bukisan seperti itu. Masyarakat Bukisan pun berperan aktif terkait dengan penataan kampungnya seperti itu. Ya, mungkin karena masyarakatnya juga sudah sangat membutuhkan juga Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, kan? Namun begini Mas Ribut, ini nanti ke depannya kok saya sebenarnya yakin inilah.
dengan mereka ini kontribusi sebagian tanahnya atau sebagian kecil lah. Karena rata-rata mungkin ada 5%, mungkin paling banyak sekitar 5%. Namun nanti dengan kampung Bugisan yang sudah tidak banjirop, kemudian ada aksesibilitas, kawasannya menjadi sehat. Ini saya kok yakin ini nanti harga tanahnya bisa berapa kali lipat bisa itu. naik lagi ya Pak ya. Katakanlah kontribusinya tidak ada 5%, namun kenaikan tanahnya bisa sampai mungkin 50% mungkin bisa seperti itu. Itu nilai keuntungannya seperti itu. Nah, artinya bahwa sebenarnya ini yang diharap-harapkan sebenarnya sejak lama Pak ya. Ada kontribusi dari masyarakat, ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga apapun itulah pokoknya sebagai warga negara, sebagai masyarakat Kota Pekalongan harus pedulilah. Enggak cuma peduli ya, jika perlu memberikan yang terbaik untuk kota kita, gitu kan. Siapa harusnya kita semuanya harus sebagai warga negara harus begitu Pak. Iya. Jadi intinya begini Pak, ini bahwa untuk penanganan kawasan kumuh kalau itu diserahkan 100% kepada pemerintah, saya kok yakin tidak akan berhasil seperti itu. Betul. Banyak sekali kalau kita lihat lah, tidak hanya di Kota Pekalongan, di tingkat pusat pun ada. Jadi intinya kadang ada suatu program itu yang sangat bagus atau sangat luar biasa, atau ada program itu yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau sangat prioritas untuk dilaksanakan. Namun program ini bisa tertunda pelaksanaannya, atau bahkan lebih buruk lagi bisa batal untuk dilaksanakan gara-gara apa? Penyiapan lahannya yang tidak jalan itu loh. Seperti ini. Jadi harus ada kerjasama seperti itu. Oh, kalau begitu pemerintah nggak punya lahan Pak ya di daerah itu ya? Ya karena gini ya? Pak, karena kan kawasannya itu kan kepadatannya tinggi, kemudian aksesibilitasnya juga terbatas, sehingga sementara itu kita perlu membangun apa yang namanya sistem drainase di sana lingkungan. Nah itu juga butuh lahan seperti itu. Sebenarnya kepotongnya nggak banyak, itu hanya sedikit seperti itu. Paling setengah meter ya. Seperti itu. Hitung-hitungannya kasarannya paling setengah meter deh. Oke, kita akan jeda sebentar ya untuk kita turun minum dulu. Jadi Anda yang punya pertanyaan boleh nanti disampaikan melalui saluran telepon 028542447 ataupun melalui WhatsApp di 0855 4200912. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. John, ngerti ra? Sediluk maneh arep coblosan maneh sih. Apa iya sih? Perasaan nembe wingi tok aku nyoblos. Iya, iki gantian pilkada serentak 2024. Pernah ya ana info pendaftaran abdi negara rak ge. Nah iki, Bawaslu Kota Pekalongan ono pendaftaran Panwas Kecamatan Anyar singgo pilkada 2024. Ya wis ra les, jo daftar. Ayo warga Kota Pekalongan, awasi Pilkada 2024. Bawaslu Kota Pekalongan membuka pendaftaran dan penerimaan berkas Panwas Kecamatan baru tanggal 5 sampai 7 Mei 2024. Pengambilan dan penyerahan formulir pendaftaran bisa dilakukan di kantor Bawaslu Kota Pekalongan, Jalan Pembangunan nomor 5 depan PDAM Kota Pekalongan, atau bisa juga di website dan medsos Bawaslu Kota Pekalongan. Usia minimal 21 tahun dengan pendidikan terakhir minimal SMA sederajat. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Bawaslu Kota Pekalongan. Pesan ini disampaikan Bawaslu Kota Pekalongan. Ayo awasi Pilkada 2024. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pengin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pengin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan dengan fitur PWA
atau progressive web application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif, solutif, dan masih Anda simak talk show kita, layanan publik. Dan untuk siang hari ini kita masih membahas mengenai penanganan kawasan kumuh di Kota Pekalongan. Tadi kita sudah ngobrol panjang soal bagaimana penanganan di kawasan kumuh, terutama di Bugisan. Ini hanya salah satu yang kemudian menjadi pilot project, dan diharapkan ini akan menjadi apa ya istilahnya, mendorong daerah-daerah lain untuk bisa melakukan hal yang serupa. Gitu Pak ya. Ya sebenarnya KT yang ada di Kampung Bugisan ini adalah pilot projectnya dari Kementerian ATR BPN. Jadi ada 3 waktu itu. Jadi Kota Pekalongan, kemudian di Kelurahan Cibesel, Cipinang Besar Selatan itu yang ada di Kota Jakarta Timur ya. Timur. Kemudian satu lagi juga Pontianak. Ya, jadi ada kita 3. masuk salah satunya ya. Salah satunya. Luar biasa. Kita mendapatkan pilot project dari pusat sekaligus ya. Dan ya, saya kembali ke ini dulu. Ada banyak WA yang sudah masuk ini Bapak di 08554209112. Yang pertama dari Pak Sugandi di Meduri. Ini memberikan komentar sekaligus pertanyaan. Kalau dilihat faktor penyebab permukiman kumuh di Kota Pekalongan ini disebabkan oleh rob. Kalau masalah masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, apakah bisa menyebabkan pemukiman itu menjadi kumuh? Wah, ini pertanyaan ini Pak. Karena saat ini banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah hal semacam ini juga bisa dikatakan artinya ketika kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan ini bisa menyebabkan sebuah kawasan atau sebuah wilayah layak dikatakan sebagai kawasan kumuh gitu loh Pak? Ya, baik Mas Ribut, ini sebenarnya begini Pak Sugandi ya. Pak Sugandi ya. Jadi ini memang sebenarnya ada sedikit mungkin mispersepsi begitu. Jadi mungkin yang saya ngomong mungkin ya, begitu ya. Jadi ini sebenarnya penyebab kumuh itu bukan semata-mata dari banjir rob. Cuman tadi saya harusnya bilangnya penyebab utama atau penyebab yang mendasari. Namun kalau kita berbicara masalah kumuh ini sebenarnya kita berbicara terkait dengan 7 aspek tadi. Betul. Itu. Ada 7 indikator ya, itu 7 ya. indikator seperti tadi dari ada bangunan rumah, kemudian jalan lingkungan, kemudian saluran, kemudian yang keempat ini adalah sanitasi atau air limbah, yang kelima ini persampahan, yang keenam itu air minum, dan yang ketujuh bersih bakaran. Jadi terkait dengan hal ini sebenarnya ya 7 aspek itu yang menjadi penyebabnya. Ya, kemudian itu ada scoringnya per masing-masing. Kalau itu di skor itu ternyata
lebih tinggi dari 16 ya kumuh. Jadi terkait dengan pertanyaannya Pak Sugandi tadi, yang kaitannya apakah masyarakat buang sampah itu bisa menjadikan kumuh? Ya jelas Pak, seperti itu. Karena persamaan itu termasuk salah satu dari kriteria. Ya, jadi ini termasuk salah satu. Jadi ini memang ya kami juga berharap masyarakat Kota Pekalongan pun juga karena kita juga berupaya untuk menahan kawasan kumuh itu bisa bersama-sama juga untuk kaitannya dengan mengelola kawasan supaya tidak kumuh lagi. Termasuk sampah itu penyebab juga kawasan kumuh. Ya, dengan kata lain pengelolaan sampah ini harus mulai dibiasakan oleh masyarakat, betul, Pak ya. Betul. Ya, jadi begini Mas Ribut, ini dalam menangani kawasan kumuh itu kami tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu termasuk harus ada kolaborasi dari beberapa OPD terkait. Sama seperti terkait dengan masalah sanitasi air minum. Itu tentunya kita harus banyak kolaborasi dengan Dinas PUPR. Karena sanitasi dan air bersih itu kan tupoksinya ada di sana. Ya, benar. Kemudian persampahan itu sebagian dengan DPUPR, sebagian dengan DLH. Karena kalau pembangunan infrastrukturnya itu dengan DPUPR. Namun untuk manajemen pengelolaan sampahnya dengan DLH. Seperti itu. Benar. Kemudian yang proteksi kebakaran itu harus dengan Satpol PP seperti itu. Betul, jadi memang harus kolaborasi dengan segala pihak. Gitu. Wah, lintas dinas berarti Pak ya, lintas instansi. Oke, begitu. Jadi menangani kawasan. Dan ini pun harus juga kolaborasi dengan dunia usaha juga, dengan CSR, kemudian dengan masyarakat seperti itu. Itu dia kadang-kala yang masyarakat itu kadang-kala lupa bahwa ternyata ada loh bagian-bagian yang belum terjamah, bukan tidak terjamah. Iya kan, katakanlah misalkan CSR ini kan bisa digunakan oleh masyarakat dalam arti untuk ikut serta mengelola lingkungan supaya lebih baik. Tidak cuman untuk kegiatan doang, Pak. Dan alhamdulillah sudah banyak kok CSR yang membantu Kota Pekalongan. Sama seperti waktu kita pengelolaan kawasan kumuh yang ada di Krapyak kemarin. Itu malah ada dari perusahaan BUMN itu. Seperti PT SMF Persero. Jadi PT Sarana Multigria Finansial Persero itu membantu masyarakat di dalam penyediaan pembangunan rumahnya. Kemudian Bank Jateng kemarin yang di Krapyak itu bantu untuk pembangunan MCK umum seperti itu. Nah, kemudian juga ada juga yang dari ini dari lembaga sosial seperti Basnas itu juga ada. Oh, Basnas juga ikut ya? Ya, kemudian dari kemitraan, dari LSM kemitraan juga membantu itu pembangunan MCK yang ada di mana di bukan di di Bukisan. Itu sudah Bukisan. Jadi beberapa sudah. Kemudian dari PNM juga ikut bantu, PNM. Penanaman modal madani yang miliknya BRI. Jadi BUMN juga itu kemarin membantu untuk pembangunan ruang pintar. Ini untuk mencerdaskan masyarakat di Krapyak itu. Jadi beberapa sudah banyak kok CSR yang membantu penanganan kawasan kumuh. Artinya apa yang terjadi di Pekalongan terutama untuk kawasan kumuh ini sudah menjadi sorotan dari berbagai macam pihak. Ya, gitu alhamdulillah dari BUMN pun ternyata dari lembaga usaha pun juga tertarik juga membantu. Oke, begitu Pak Gandhi ya. Semoga aja ini cukup membantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Gandhi di Meduri. Jadi ya kebiasaan membuang sampah sembarangan ya sudah mulai harus dikurangi lah ya. Kalau perlu dihilangkan. Pengelolaan sampah harus digiatkan lebih lagi. Masih dari Pak Sugandi nih Pak. Ini kayaknya Pak Gandhi ini menyimak kita betul-betul. Jadi Pak Gandhi ini kasih komentar. Ngomongin tentang sampah apa ini? Nggak akan ada habisnya. Dilihat dari TPA di wilayah kita ini juga sudah overload. Hal ini memungkinkan kawasan di sekitar TPA jadi pemukiman kumuh. Oke, ini sementara ini komentar aja sih Pak. Karena kalau lihat dari komentarnya tupoksinya nggak pas nih. Mungkin kan di LH mungkin DLH. Kali ya. Kalau ngomongin soal TPA ini wilayahnya di LH gitu ya. Kita sedang ngomongin soal penataan kawasan kumuh. Artinya seberapa sih upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini untuk menata kawasan kumuh ini. Nah, permasalahan apa yang menjadi faktor banyak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andrianto ada 7 indikator diantaranya bangunan rumah,
seperti apa bentuk fisiknya, terus jaraknya antar rumah gitu ya Pak ya. Terus kepadatannya seperti apa. Terus jalan lingkungan, apakah jalan lingkungan ini sudah baik kondisinya atau bagaimana. Terus kemudian saluran lingkungan terutama untuk drainase. Nah, biasanya di kawasan perkampungan itu saluran itu sempit-sempit. Ya kan, airnya nggak bisa menampung air yang cukup pada saat hujan. Dan ini Pak, ini yang sering terjadi nih di kampung-kampung. Sebenarnya saluran drainase ini harusnya fungsinya untuk drainase, artinya untuk menampung air hujan, mengalirkan air hujan. Apakah juga bisa digunakan untuk ini Pak, pembuangan limbah rumah tangga? Nah, ini yang sering terjadi loh Pak. Idealnya gimana tuh Pak? Begini ya Pak Ribut ya. Jadi yang untuk saluran yang di rumah tangga ini sebenarnya ini yang pertama itu ada beberapa multifungsi. Fungsi yang pertama ini adalah untuk pengaliran air, kelebihan air sebenarnya. Kita bilang kelebihan air. Sebenarnya air hujan ini sebisa mungkin ini jangan dibuang, kalau bisa dipanen itu loh, masukkan ke dalam tanah itu loh sebenarnya baik. Tapi kebanyakan ini kan sudah tidak punya ruang terbuka sehingga itu banyak run off itu ada kebuang ke ini. Ini yang pertama itu adalah untuk air hujan. Kemudian yang kedua ini berfungsi untuk saluran pembuangan rumah tangga seperti mandi, kemudian cuci, kemudian juga bekas cuci piring dan lain sebagainya. Namun ini tidak kalau kita berbicara terkait dengan masalah limbah, ini kan limbah ada dua, ada limbah industri juga, apalagi betul. Kota Pekalongan, kota Batik itu ya. Nah kalau ini tidak diperbolehkan limbah industri ya, seperti boleh batik itu loh, apalagi kalau kadar COD-nya itu tinggi, apalagi batik sekarang ini kan banyaknya pakai obat itu ya. Nah itu jelas merusak itu loh. Jadi intinya itu boleh untuk limbah rumah tangga boleh, masih namun dibolehkan ya, bukan limbah industri seperti itu. Tapi limbah rumah tangganya bukan limbah yang dari septic tank ya, tinja ya. Itu boleh, tapi asalkan diolah dulu di septic tank. Itu baru nanti outletnya setelah diolah karena BOD-nya sudah turun itu loh. Karena keluarnya jadi air aja gitu air kan. itu sudah bisa. Namun harus diolah dulu di septic tank. Jadi gitu ya. Soalnya kadang-kala kemarin saya dapat pengetahuan wawasan soal itu, bahwa sebenarnya idealnya kan ada yang ngomong idealnya kalau saluran drainase itu untuk mengalirkan kelebihan air, katakanlah misalkan pada saat hujan. Tapi makanya di kampung kan nggak mungkin bikin tampungan untuk limbah itu dulu gitu kan. Nah itu. Saya kembali ke WA terlebih dahulu. Sudah ada yang menanti untuk dijawab pertanyaannya. Ada Mbak Nurmalita di Tirto. Nah ini komentarnya agak panjang. Saya sering lihat program Kotaku juga membuat atau membangun taman. Tapi setelah jadi biasanya taman ini tidak ditata atau dikelola. Artinya dibiarkan dan tidak terawat. Nah pertanyaannya, apakah ada ini Pak pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap penerapan program tersebut? Dan menurut saya sia-sia saja dong jika dibuat sedemikian rupa tapi tidak dirawat, buang-buang anggaran katanya. Gimana nih Pak menanggapi ini? Terima kasih Bu Nurmalita ya. Yang dari Tirto, maaf ini saya masih batuk-batuk seperti itu. Jadi ini program Kotaku ini ada dua hal ya, yang sifatnya skala lingkungan dan juga skala kawasan. Mungkin yang dimaksud dari Bu Nurmalita ini adalah yang skala lingkungan seperti itu. Nah ini memang untuk program-program Kotaku sebelum dilaksanakan ini melalui rembuk BKM seperti itu. Dan ini adalah ada usulan-usulan terkait dengan adanya memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin bisa dimanfaatkan, lahan-lahan kosong ataupun lahan pemerintah yang ada di sana ataupun juga lahan milik kelurahan. Ini supaya tidak kumuh, bisa jadi tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu disepakati untuk pembangunan taman seperti itu. Nah terkait dengan nanti ke berapa ini jadi misi itu sebenarnya komunikasi selanjutnya. Jadi harusnya ini kan taman ini kan ada dua jenis, taman yang di skala masyarakat sama taman kota. Kalau taman kota ini pelaksanaan di
oleh OPD kota seperti di LH. Nah, namun taman-taman yang di masyarakatnya harapannya itu masyarakat bisa kerjasama merawat seperti itu supaya tidak jadi kumuh. Nah, ini kan sebenarnya program Kotaku ini membangunkan ini adalah bentuk fasilitasi supaya kawasan itu menjadi cantik. Karena kalau kosong aja kan orang cenderung akan untuk menumpuk sampah seperti itu atau untuk menaruh barang-barang ini, barang-barang apa ya? Barang-barang mungkin barang rongsok dan lain sebagainya. Nah, harapan itu ada kerjasama seperti itu. Gitu. Jadi, karena kalau untuk dinas pun kalau menjangkau yang di kawasan-kawasan permukiman yang mungkin kan dia sudah dipusatkan pada taman-taman kota seperti alun-alun, Sorogenen dan lain sebagainya. Harusnya ada kerjasama itu seperti itu. Itulah kenapa dulu waktu saya ditawari sama Pak Lurah saya di kawasan RW saya disuruh menunjuk mana area yang bisa dibangun untuk taman RW. Saya bilang nggak ada. Karena saya khawatirnya gitu, Pak. Wah, saya harus melihat ini orang-orangnya aware nggak ya? Kalau orang-orangnya nggak aware, percuma juga dong dibangun taman. Nah, mendingan ya udah. Tapi lumayan lah, katakanlah ada area kosong masih bersih kok. Ya udah deh, masih cukup lah. Nggak masalah, nggak ada taman. Begitu. Iya, repot kalau misalkan. Nah itu dia Pak, kadang-kadang kan ngajak masyarakat itu kan nggak gampang tuh, Pak. Begitu. Itu yang kadang-kala problem sebagai ketua RW nih Pak. Kalau di kampung saya jadi RW masalahnya. Iya, luar biasa. Jadi tokoh masyarakat juga. Gitu. Oke. Bu Nurmalita ya, semoga tadi terjawab apa yang sudah ditanyakan. Dan iya, saya kembali ke WA lagi, ada siapa nih? Nur Saleh di Keramat Sari. Selamat siang RKB dan selamat siang Pak Andrianto. Ini mengenai masyarakat yang dengan sukarela menghibahkan ya lahannya untuk program Kotaku. Apakah itu ada gantinya Pak? Itu maksudnya tanahnya dibeli oleh pemerintah atau tidak? Nah ini monggo Pak bisa dijawab nih Pak. Jadi Pak Nur Saleh ya, ini yang terkait dengan program konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah ini memang prosesnya cukup panjang ini Pak. Jadi sebenarnya dengan keberadaan program konsolidasi tanah ini ada nilai plus dan minusnya. Namun secara keseluruhan itu banyak untungnya seperti itu. Nah di sini memang yang di Kampung Bugisan ini kan juga perlu untuk penataan infrastruktur seperti sistem drainase. Itu kan lahannya kan sangat terbatas sehingga itu membutuhkan. Nah kalau tidak ada lahan yang disumbangkan oleh masyarakat itu sehingga pembangunan drainase itu tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Nah ini bentuk kerjasamanya, masyarakat menyumbangkan sebagian tanahnya, kemudian pemerintah membangunkan infrastrukturnya. Termasuk kelebihan dari KT ini adalah untuk membantu pembiayaan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Karena anggaran pemerintah kan sangat terbatas sekali jumlahnya. Nah ini aja untuk pemeliharaan jalan di Kota Pekalongan sekarang ini ada 12 miliar. Tapi untuk penataan Kampung Bugisan yang di Dinas Perkim aja itu sudah ada 14 sendiri. Jadi sudah lebih besar dari anggaran sekota Pekalongan seperti itu. Itu yang di Dinas Perkim, kemudian ada juga di dinas-dinas lain. Yang mungkin kalau dijumlah ya mungkin sekitar 17 sampai 19 miliar itu untuk penanganan di sana. Itu termasuk itu. Jadi nanti walaupun mereka ini menyumbangkan sebagian tanahnya, nilai manfaatnya itu jauh lebih besar. Nah, termasuk nanti harga tanahnya kok saya yakin akan meningkatnya lebih banyak seperti itu. Seperti itu. Jadi ini benar-benar dibahkan secara sukarela gitu Pak ya. Nah ini kan sudah diproses dan ini nanti sudah keluar sudah disampaikan, sudah keluar SK pemberian hak. Ya tinggal nanti pemberian sertifikatnya aja. Mudah-mudahan sertifikatnya bisa diserahkan langsung oleh yang kemarin diharapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Harapannya bisa Pak Menteri tapi kita belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Jadi dulu tanah-tanah di situ memang apakah sudah sebagian mereka sudah bersertifikat atau bagaimana Pak? Ada yang bersertifikat, ada yang masih letter C. Gitu ya? Gitu. Ya sangat menguntungkan lah kalau misalkan yang belum katakanlah yang masih letter C tiba-tiba jadi sertifikat kan lumayan tuh. Termasuk ada yang mereka itu menginginkan untuk pecah waris, turun waris. Jadi yang tadinya itu mereka masih tanah dihuni oleh beberapa warga, masih atas nama orang tua. Dengan program ini mereka langsung keluar sertifikat per masing-masing orangnya. Jadi ada satu bidang menjadi 2 bidang langsung bernama. Nah itu
untuk pembiayaannya itu dibiayai oleh pemerintah karena program KT ini program bersama antara masyarakat dan pemerintah seperti itu. Oke, ini asik juga nih. Padahal mereka hanya menghibahkan hanya sebagian kecil saja, tapi langsung dapat sertifikat. Wah, ini istimewa. Oke, dan lagi di WA ada lagi dari Ibu Umil Kulsum di Padukuhan Keraton. Nah, ini yang tadi Pak Andrianto juga singgung nih. Bukan ya, kalau Padukuhan masih tergolong aman ya? Ya sebenarnya banyak juga Padukuhan ini ada berapa ya kumuhnya? Masih besar juga kok Padukuhan karena itu termasuk ini ya terdampak rob juga. Terdampak rob juga ya. Oke. Nah, ini Bu Umil Kulsum ini bertanya nih Bapak. Penanganan jalan menuju Desa Celumprit melewati perumahan Permata 1 Gamer. Jalan yang dilewati kok tidak merata ya. Kalau ada hujan jalannya becek dan kalau dilewati tidak nyaman kok tidak diaspal. Maksudnya Bu Umi Kulsum begitu. Nah, kenapa kok nggak diaspal sekalian Pak gitu? Monggo. Wah, ini terima kasih Bu Umi Kulsum ya. Coba nanti kan kami cek lagi. Karena yang jalan menuju ke Celumprit itu mungkin yang dimaksudkan itu apakah itu jalan Labuan 1 atau Labuan 2. Karena kalau kita melihat itu ada pembagian tupoksi sebenarnya kita dengan Dinas PU. Kalau kita lebih cenderung hanya di kawasan permukiman ya. Tapi wilayah mungkin ada baiknya nanti kita juga komunikasikan juga ke Dinas PU. Namun yang jelas itu begini, sebenarnya pemerintah itu kami sendiri ya, kami juga pernah dinas di PU ya. Tidak ada terpikir untuk menyusahkan masyarakat itu tidak ada. Ya kondisi seperti itu karena keterbatasan anggaran mungkin. Lah kalau duitnya nggak ada, ya mau diapain lagi seperti itu loh gitu loh. Ya mungkin ditangani yang parah dulu seperti itu. Kalau menangani itu kan langsung ditangani yang baik sekalian. Nah kalau baik sekalian mungkin akhirnya jadi tidak rata PLC dengan yang ini ya mungkin bertahap itu. Jadi tidak ada niatan, saya yakin tidak ada niatan sama sekali untuk membuat masyarakat sengsara, membiarkan supaya masyarakat itu bergelombang itu tidak cuma karena keterbatasan anggaran aja seperti itu. Begitu Bu Umi Kulsum ya. Semoga dimengerti karena memang satu keterbatasan anggaran yang kita punya, yang kedua memang jangkauan juga ini ya kan Pak ya. Sementara tenaga kita mungkin tidak terbatas, sementara jangkauan yang harus kita kerjakan banyak, luas banget. APBD Kota pun sangat terbatas sekali Pak. Jadi itu dibagi-bagi untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk infrastruktur, ya banyak banget itu. Belum lagi kita kena rob juga. Ya kena rob juga. Itu kan efeknya luar biasa. Luar biasa ya. Ya gitulah. Ya berdoa aja lah mudah-mudahan Bu Umi Kulsum ya, mudah-mudahan jalannya bisa segera tertangani seperti itu. Iya, pokoknya terima kasih Bu Umi Kulsum sudah ikut melaporkan istilahnya. Ini masalah ini sudah kami inventarisir. Semoga ini bisa segera ditangani oleh yang yang berkaitan. Katakanlah misalkan di BPR ataupun di Perkim itu ya. Kita cek lagi gitu. Oke Pak, ini sudah menit ke-58. Sepertinya Bapak ada agenda lagi nih. Ya, betul Bapak. Ini sebenarnya kami ada rapat ini. Apa? Kami mengundang dari BPPW, Badan Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Dan untuk kami bagi-bagi tugas dulu. Ini juga. Oke deh Bapak. Pak, ini pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan apapun itu. Pak, selama Bapak berada di Perkim, kesan yang paling mendalam selama menjabat di Perkim apa Pak? Kesan pribadi gitu. Ketika keliling di lingkungan masyarakat, apa nih yang paling mendalam waktu itu? Sebenarnya kalau kita ini bekerja, saya kira tidak hanya dinas Perkim aja ya, di semua pekerjaan ya, itu pasti ada suka dan dukanya seperti itu. Ya itu misalnya ya sukanya itu kalau misalnya ya program-program kita yang kita susun, kita rancang ini ternyata bisa berhasil.
membuat masyarakat sejahtera seperti itu. Karena gini, saya dulu juga menyadari bahwa saya bekerja di sini itu juga mendapatkan gaji gitu loh dari masyarakat. Jadi tatkala ini saya bisa berhasil membuat satu program penanganan kawasan kumuh ini bisa berjalan dengan baik ya, saya merasa alhamdulillah lah. Saya ternyata saya mendapatkan gaji ini, saya tetap bisa bermanfaat juga buat masyarakat seperti itu sukanya. Kemudian yang dukanya itu ya jelas, yang namanya pelayanan masyarakat masih banyak dukanya juga Pak, seperti itu. Kadang ada komplain dari masyarakat, kemudian juga tidak hanya masyarakat saja, kemudian ada juga dari media, LSM seperti itu. Nah, tapi saya harus memahami itu adalah tugas itu loh, yang harus kami jalankan seperti itu. Apalagi Pak jenengan orang Pekalongan asli. Ya, apalagi saya orang Pekalongan asli. Pasti nggak mungkin dong pengen menyengsarakan sesama orang Pekalongan kan gitu Pak ya. Cuman masalahnya gini Pak, intinya itu saya melihat teman-teman kami pun juga sama. Intinya pemerintah ini tidak ingin menyengsarakan masyarakatnya. Cuman di dalam pelaksanaan program ini terkadang ada dampaknya seperti itu. Nah, dampaknya itu yang terkadang ini dalam tanda kutip ini tanggapan kok ini dalam tanda kutip ini menyengsarakan masyarakat, padahal tidak seperti itu. Karena tidak mungkin semuanya itu bisa berjalan mulus dan baik seperti itu. Betul. Ya, mungkin itu saja Pak. Matur nuwun sangat Pak. Sama-sama Pak sudah Ribut. meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk hadir di studio. Dan itu tadi obrolan kita seputar penanganan masalah kawasan kumuh di Kota Pekalongan. Nantikan terus talk show layanan publik di RKB di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa. FM 91,2 Radio Kota Batik.